Ini nanti sebelum matahari terbit besok, mudah-mudahan rekamannya langsung saya kirim ya. Diingatkan kalau besok belum nyampe. Oke, ya. Kita sambil menunggu yang lain, karena toh ini terekam ya, nggak usah ditunda lagi. Sudah 13.14. Kita bicara dulu tentang biokimia. Jadi kita sudah, eh, tapi sebetulnya ada sisi lain yaitu analitik yang saya bilang ya, interaksi antar molekul. Tapi saya akhirnya memutuskan pengantar biokimia dulu, tidak masuk mendalam, tapi pengantar supaya bisa menyambungkannya eh, dengan komputasi biokimia yang dikenal oleh beberapa orang di sini ya. Eh, yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa yang umum digunakan dalam biokimia itu adalah eh, selama ini sering ada pembatas, yaitu molekul yang terlalu besar. Ya, biomolekul itu bisa ribuan atom. Jadi itu adalah salah satu pembatas. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kita sulit menggunakan pendekatan kuantum karena kuantum itu sangat berat ya. Eh, jadi Bapak, maaf, share-nya ya, belum terlihat. kenapa? Saya belum ya, sebentar saya eh, share dulu. Ini saya beri contoh misalnya untuk drug design ya. Untuk salah satu contoh yang bisa dilihat adalah eh, penggunaannya untuk drug design. Walaupun penerapannya bisa tidak hanya drug design. Nah, sudah kelihatan? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Wah, di sini suara gunturnya kedengeran nggak? Di sini hujan ada suara guruh. Hmm, nggak terlalu kedengeran ya? Tidak, Baguslah. Pak. Kalau Tidak gitu. kedengaran, Pak. Aman Pak, aman. Aman, oke. Ya, jadi eh, gini. Eh, ini kenapa ke halaman berikut saya tidak bisa diklik? Coba sebentar. Oh, ini. Ya. Jadi ini sedikit yang eh, topik yang pernah kita bahas, walaupun yang paling bawah belum ya, tidak pernah saya singgung, yaitu definisi dari optimasi geometri. Anda sudah tahu ya, definisi optimasi geometri itu adalah bahwa struktur input kita belum tentu struktur yang paling benar, di samping adanya berbagai konformasi kalau molekul semakin besar. Makanya kita perlu optimasi
supaya perhitungan-perhitungan lanjutannya menjadi benar, ya. Jadi satu hal yang perlu saya tekankan adalah tanpa optimasi sebetulnya kita bisa saja menghitung berbagai sifat. Misalnya momen dipol, muatan atom, dan sebagainya. Tapi perhitungan lanjutan tentang muatan atom, tentang spektrum IR, misalnya frekuensi, dan sebagainya, akan lebih akurat kalau strukturnya sudah dioptimasi, gitu ya. Jadi ini sudah kita ketahui. Lalu yang kedua, ini klasifikasi garis besar sudah kita bahas juga, yaitu di dua butir berikut, yaitu kalau gambaran apa klasifikasi besarnya itu adalah molecular mechanics dan quantum mechanics, ya kan? Molecular mechanics itu partikel terkecilnya adalah atom, tidak membahas elektron, sedangkan quantum mechanics itu membahas sampai level elektron. Itu sudah kita bahas. Nah, ada definisi semi-empirical methods, yaitu sebetulnya kuantum, metodenya adalah metode kuantum, tapi tidak secara penuh menggunakan pendekatan kuantum, cuma sebagian saja. Lalu untuk membantu komputasinya supaya agak akurat, ditambah parameter empiris, makanya disebut semi empirical. Ya, ini memang kita tidak bahas secara mendalam, tapi intinya sekali lagi pakai kuantum, tapi tidak full. Nah, yang dimaksud tidak full, saya akan bahas setelah ini sedikit saja. Maksudnya tidak full kuantum itu seperti apa. Lalu kalau ab initio methods itu lawannya semi empirical, bahwa ini betul-betul full tanpa parameter empiris, tapi betul-betul menggunakan besaran-besaran alam yang berupa konstanta jadinya, ya. Misalnya kecepatan cahaya, tetapan Planck, muatan elektron 1,6 kali 10 min 19 Coulomb yang tidak akan berubah-ubah dan sebagainya, ya. Itu yang disebut ab initio. Jadi lalu density functional theory adalah salah satu dari pendekatan kuantum, ya kan? Dan kita B3LYP yang kita gunakan itu sebetulnya masuk keluarga ini. Lalu basis set itu adalah fungsi gelombangnya. Nah, ini yang sudah kita bahas, kecuali untuk drug development belum kita bahas. Coba mengenai istilah-istilah ini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya sudah sebutkan ya di grup. Saya ingin memastikan bahwa Anda paham apa yang sudah dibahas. Silahkan kalau apa yang saya jelaskan barusan dari butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 butir ini, ada yang Anda belum terlalu paham. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Apakah ada? Atau sudah sangat paham semuanya? Bagusnya ada pertanyaan. Bapak, maaf saya pengen bertanya. Silakan, silakan. Bapak, saya Sabika, ingin bertanya, ketika saya menghitung frekuensi, Pak, tapi Ya, kok hasilnya ada imajiner ya, Pak? Itu kenapa ya, Pak? Apakah saya salah atau gimana ya, Pak? oke. Jadi ada yang padahal geometrinya sudah dipakai geometri terakhir dari perhitungan sebelumnya, begitu? Iya, Pak. Udah Hmm, hasil. iya, ini ada beberapa kemungkinan, ya. Salah satu yang kemungkinan yang bisa terjadi adalah waktu optimasi memang eh, ti, eh, gagal lah, kita bisa katakan gagal. Gagal dalam arti yang ketemu malah struktur dan bukan struktur yang paling stabil. Itu salah satu, ya. Kalau struktur yang diperoleh akhirnya bukan struktur yang paling stabil, artinya optimasi geometri tidak sepenuhnya berhasil. Salah satu cirinya memang akan ada
frekuensi yang imajiner disebutnya. Walaupun dalam output biasanya dikasih tanda minus, tapi sebetulnya bukan minus itu, tapi imajiner. Kita bahas sedikit tentang itulah ya setelah ini. Mengapa kok bisa imajiner, lalu langkah apa yang harus dilakukan, karena ini salah satu kegagalan yang bisa terjadi ya. Eh, Sementara itu dulu, nanti kita bahas ya mengenai kenapa imajiner. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan tentang hal-hal yang tentang 8 butir ini, atau tentang hal-hal lain yang terkait dengan kuliah kita, boleh yang lain. Kalau tidak ada lagi, nanti silakan ya. Nanti ngacung kalau misalnya ternyata baru terpikir ada yang ingin ditanyakan. Ini baru 17 orang nih, masih 3 orang belum hadir ya. Yang belum hadir adalah eh siapa saja yang belum hadir? Coba dicek, dilihat, biar saya tahu. Semacam absen jadinya. Absennya caranya gini saja lah. Direkam. Ada Iqbal Pak belum hadir, Cahya, Jangan terus Cahya. Nurmalinda, kemudian Mbak Rika udah ya? Oh Rika udah, sorry, bukan Nurmalinda. Satu lagi, Tinggal satu orang lagi. Satu. Oh, ini udah 18 orang. Jadi ini cuma Mbak Nafis ya? Iqbal sama Mbak Nafis belum ada ya? Cahya ya. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan nanti hadir. Ya, sudah tinggal 2 orang lagi yang belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bahas mengenai frekuensi imajiner. Kebetulan itu, Permisi, kenapa? Ada yang menanyakan? eh, Pak, saya Khairunisa Azhar. Ya, Nah, saya mau tanya, tapi di luar dari topik previously covered ini kan. Nah, saya ya. kan pakai di Orca itu copy paste gitu ya, Pak. Nah, itu nggak bisa di paste gitu, Pak. Jadi saya kemarin tuh pakai eh, Grab Min A gitu. Jadi kayak manual gitu, Pak. Caranya gimana ya, Pak? Copy Hmm. paste, ya, Oh, kan mau copy data gitu kan ke ya, nanonya, ke apa Orca ya, mm, nano, INP itu. Nah, itu ya. tidak bisa, Pak. Tidak Oh, tidak bisa dipaste datanya itu. Jadi Anda harus pakai Grab. pakai Grab, maksudnya Grab. Itu Oh, bagaimana ya, Pak? oh, gini, ngopinya pakai cara apa? Jadi Ngopinya kontrol 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 insert insert ya. shift insert. Ya, kontrol insert kan Iya, untuk copy, kontrol untuk C juga nggak bisa, Pak. paste, kontrol C nggak bisa juga. Wah, Iya, Pak, nggak bisa. Biasanya ada. yang sebelum-sebelumnya itu pakainya shift in terus baru nulis nama filenya yang akan di copy. Nah, setelah itu baru bisa gitu kan. Cuman Hmm. kan memakan waktu lama nanti kalau misalnya ujian. Nah, itu ada cara lain nggak, Pak? Apa memang pengaturan laptopnya atau bagaimana ya, Pak? Ah, seharusnya sih copy itu kontrol insert, lalu paste-nya itu shift insert kan ya. Tapi Shift tidak bisa, insert. gagal ya. Iya. Iya, tidak Ah, bisa, Pak. Tidak bisa ke paste. oke. Itu kayaknya saya pernah mengalami hal yang semacam ini. Kelihatannya ada tombol Fn atau apa yang harus bersamaan dengan shift. Jadi shiftnya sambil Oh, tekan Fn atau apalah. N Nanti ya. coba kalau ada saya ketemu catatan saya nanti saya beritahu ya, karena beberapa komputer Windows itu shift Iya. insert, shiftnya itu harus bersamaan dengan tombol FN kan. tambahan Fn atau apalah, lupa saya. Oh, Dicoba saja oke. dulu nanti itu ya. Tapi nanti coba kalau Iya, ada baik, Pak. catatannya saya beritahu di grup. Oke, ada lagi yang mau Iya, tanyakan? baik.
Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Iya, itu copy paste itu sangat penting untuk supaya lebih cepat ya. Oke, kalau tidak ada saya akan bahas mengenai kebetulan pertanyaan eh, Sabika tadi itu berkaitan dengan materi yang juga akan dibahas walaupun tadinya bukan hari ini, yaitu tentang keadaan transisi. Walaupun saya bilang keadaan transisi tidak dibahas yang asli karena yang asli itu eh, tidak bisa apa namanya terlalu rumit untuk dilakukan karena lebih sering gagalnya. Makanya nanti kita lakukan yang kita sebut pseudo transition state. Saya tulis saja lah. Hmm, jadi keadaan transisi ya. Keadaan transisi definisinya apa? Suatu keadaan dengan struktur dan energi tertentu. Keadaan molekul ya atau spesies kimia lah, bisa juga ion gitu kan ya. Yang itu yang merupakan eh, struktur di antara reaksi dan hasil reaksi gitu kan ya, dengan energi maksimum dalam perjalanan tersebut. Maksudnya dalam perjalanan tersebut ini maksudnya dalam perjalanan perubahan dari reaksi menjadi hasil gitu ya, kira-kira begitu kan ya cara sederhananya. Nah, saya akan bahas mengapa kalau keadaan transisi itu frekuensinya bisa imajiner. Dan ini Anda harus paham. Ya, jadi kita lihat eh, landasan fisikanya dulu untuk keadaan transisi ya. Yaitu keadaan landasan fisika yang kita akan bahas adalah yang pertama adalah tentang hubungan energi dan tetapan pegas. Tekanan pegas itu dipakai untuk kalau vibrasi menjauh mendekat itu dianggap pegas jadinya ya. Energi kita singkat menjadi E. Tetapan pegas lambangnya apa? Ada yang tahu biasanya lambangnya apa? Apa? K ya. K. Hukum apa yang berkaitan dengan tetapan pegas ini yang terkenal? Silakan disebut. Hukum? Hukum Hooke ya, Pak. Hukum Hooke ya, hukum Hooke ya. Nah, saya tanya ini waktu pertemuan kita yang offline yang pertama, saya sudah bahas mengenai hubungan energi dengan hukum Hooke atau belum? Rasanya belum ya? Atau sudah? Belum, Pak. Apa? Nggak kedengeran? Belum, Halo? Pak. Belum ya? Oke. Oke. Ya, ya landasan fisika yang lain yang kita akan bahas itu adalah hubungan tetapan pegas dan frekuensi. Nah, ini frekuensi kita lambangkan F aja lah, ya. Kita lambangkan F walaupun di kimia fisik itu seringkali lambangnya bukan F tapi nu ya, nu. Nu itu nah hurufnya ini atau seperti V ya. Wah, kalau pakai huruf Aptos ini jadi kelihatan seperti V. Saya ubah saja hurufnya misalnya menjadi ini nih, huruf ini. Nah, ini bukan V tapi V agak masih mirip V sebetulnya. Tapi ini kita lihat
ininya bagian kanan dari huruf V ini itu agak melengkung ke arah kiri gitu ya, sambil ke atas sambil ke arah kiri. Gitulah itu yang namanya nu ya. Jadi ini sering adalah huruf Yunani yang sering ditulis sebagai dibaca sebagai nu ya. Nah, ini sekali lagi ini kaitannya dengan pertanyaan Sebi tadi ya. Eh, Kenapa kok bisa muncul imajiner yang korelasinya dengan pembahasan tentang keadaan transisi. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Eh, Dalam fisika kita tahu fisika listrik sebetulnya ya. Fisika bukan hanya listrik dan juga mekanika. Itu ada hubungan bahwa eh, turunan dari energi, misalnya energi sistem pegas ya gitu ya, atau energi molekul. Energi molekul bisa juga energi sistem pegas. Terus satu sama lain bisa dikaitkan karena dalam molekul bisa terjadi gerakan menjauh mendekat ikatan kimia yang seperti pegas gitulah ya. Nah, pertanyaannya adalah apa kalau ini saya pakai titik-titik dulu. Kalau misalnya kita mencari turunan energi terhadap jarak, betul ya terhadap jarak. Iya, kayaknya terhadap jarak. Jarak itu bisa berarti panjang ikatan. Nah, ketika kita cari turunan itu hasilnya apa? Jadi misalnya di sini do, cuma ini huruf do ada nggak ya di apa namanya di sini karakter do dari matematik. Nah, di sini nih kita cari huruf do ada nggak? Tolong kasih tahu kalau ketemu ya. Ah, kok dengan cara nyari seperti ini kok tidak muncul, ini tidak lengkap ya. Do di sini alfa, ada juga epsilon. Anda tahu yang namanya do? Tahu? Siapa yang belum tahu apa itu do? Apa? Do? Ah, nggak kedengeran. Ada yang ngomong barusan tapi nggak kedengeran. Kenapa? Ya? Oh, ini nyariin emoji bapaknya buat bapaknya. Taruh di chat Zoom. Oh, di chat Zoom ada. Oh iya. Kamu belum nulis di chat Zoom? Huruf do, coba kalau kamu tahu caranya menulis huruf do, coba kamu tulis di chat Zoom, bisa nggak? Do itu untuk turunan parsial ya, yaitu untuk fungsi dengan variabel banyak. Kalau fungsi variabelnya cuma satu, variabel bebasnya cuma satu, variabel terikatnya satu juga, itu pakai D kan, diferensial. Tapi kalau variabelnya banyak, akhirnya pakai do. Huruf do itu tidak ada di sini. Ini mah bukan do, ini sigma ini. Coba saya tulis di sini. Sigma ini, sigma kecil tapinya. Iya betul Raihan. Bagus bagus bagus. Ini. Jadi dou di sini perlu dou. Nah gitu. Dou E per dou R misalnya R itu sebagai jarak. Coba pada variabel lainnya tetap. Misalnya sudut ikatan kita buat tetap dan lain-lain. Coba Anda
tulis ini apa di sini di ruas kirinya? Turunan energi misalnya dalam fisika listrik atau dalam mekanika, lalu diturunkan terhadap jarak. Itu menjadi apa? Silakan. Ada yang kan udah lulus fisika dasar kan? Jadi fisika dibahas di fisika dasar itu waktu bahas fisika listrik atau mekanika. Ada yang tahu? Cepetan. Ini saya ingin ada yang berusaha jawab nih. Apa? Nggak ada yang tahu. Ya udahlah biar kuliahnya nggak terlalu lama. eh Gaya. Gaya itu adalah turunan energi terhadap jarak. Tapi masih salah. Salahnya apa coba? Masih kurang tepat. Silahkan. Apa yang harus dikoreksi supaya jadi akurat? Iya, betul sekali, ya, Novelia. Di sini ada minus. Minus turunan energi terhadap jarak itu adalah gaya. Nah, ini penting sekali lagi, ini penting untuk mengetahui kenapa kadang-kadang pada saat perhitungan frekuensi, hasilnya imajiner frekuensi ini. Oke, ini adalah hubungan antara energi dan eh, bukan energi dan tetapan belum belum nyampe ke tetapan pegas, ya. Belum sampai ke ini kita pakai gini aja lah ini supaya kelihatan tahapannya. Nah, tahapan berikut adalah tahapan untuk kita menurunkan gaya. Bagaimana turunan gaya terhadap jarak lagi diturunkan terhadap. Jadi turunan kedua, apa diturunkan lagi gitu ya. Jadi saya tinggal copy sebetulnya. Yang ini saya copy ke bawah. Oh, ternyata jauh ke kanan. Jadi di sini pertanyaannya adalah, nggak apa-apa lah di kanan. Ini agak aneh. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini saya ganti menjadi gaya, di sini jadi apa? Silahkan. Tetap pakai minus di depannya. Jadi gaya yang tadi hasil turunan energi terhadap itu adalah gaya. Sekarang gayanya diturunkan lagi. Jadi apa? Silahkan. Come on. Itu apa? Ya. Belum ada yang tahu. Fisika. Bukan energi. Tapi kalau energi turunin jadi gaya. Kalau gaya turunin, ya bukan energi. Kalau diintegralkan, iya energi. Balik lagi kan. Kalah. Tetapan pegas. Ya. Coba kita eh, coba ini masih dalam konteks hubungan energi dan tetapan pegas ya. Coba kita terapkan pada energi pegas, tepatnya energi potensial pegas. Siapa yang tahu rumus energi menurut kalau untuk pegas itu apa? Silahkan rumus energi potensial, energi aja secara umum untuk pegas. Cepetan. Di depannya
Saya tambahkan, oh nggak bisa di sini. Saya bisa tulis di sini nih sebetulnya. Nah, di depannya saya kasih ini. Betul betul betul, Elsia. Sebetulnya lebih tepatnya bukan R ya, tapi X. Di mana X itu adalah selisih antara R sekarang dengan R waktu setimbang, kita sebut R0. Jadi X itu simpangan. Ya, jadi Elsia betul sekali itu. Tapi lebih tepat yang atas, setengah KX kuadrat, di mana X itu adalah KX kuadrat ya. Di mana X-nya itu adalah ini, apa namanya? Kok duanya di situ di atas. Ya, di mana dengan kalau mau ditambahkan dengan X sama dengan R min R0. Gitu ya. Jadi ini adalah jarak setimbang yaitu panjang ikatan. Ini kalau menjauh misalnya, jadi ini positif nantinya. Atau bisa juga mendekat ikatannya atomnya kedua atom mendekat. Kalau mendekat, ininya jadi lebih kecil daripada waktu setimbang kan. Jadi nol ini bisa juga kamu ganti menjadi eki, jarak ketika setimbang, yaitu jarak yang paling stabil. Nah, X-nya itu adalah selisih antara ini dan ini. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan ini. Nah, ya, kita coba terapkan sekarang. Kita gunakan rumus ini. Ini ya, kita gunakan rumus ini. Hasilnya apa jadinya? Kalau E-nya kamu ganti menjadi, ini ganti jadi X saja lah jadinya ya. Walaupun bisa juga tetap R, kalau dibayangkan X-nya adalah R min R equilibrium. R equilibrium dianggap tetapan atau konstanta. Bisa saja ya, energinya ini pakai K dalam kurung R min R0 kurung tutup kuadrat. Maka di sini do E per do R, boleh. Hasilnya apa? Silahkan diturunkan. Gampang sekali kan? Cepetan, Anda tulis di chat. Hasil penurunannya apa kalau energinya kamu masukkan setengah Kx kuadrat. Silahkan ditulis di chat. Ini saya pelan-pelan biar paham ya, karena mungkin fisika udah S2 sudah lama sekali fisika dasar. Gampang kan? Come on. Mestinya semua bisa ini. Energinya setengah Kx kuadrat diturunkan terhadap X. Kita menggunakan turunan yang pertama. Silahkan dipikir. Lalu ditulis. Atau ngomong aja lah. Apa jadinya? KX nggak pakai D lagi. Ya, Johan. Karena turunan itu kan akhirnya D-nya tidak hilang, diferensialnya hilang ya. Jadi gampang, setengah KX kuadrat, kuadratnya dikedepankan, duanya ke depan kali setengah jadi satu, lalu pangkatnya jadi turun, makanya disebut turunan kan. Jadi KX. Tapi ada yang kurang, karena ada minusnya di depan. Kamu ingat ini rumus apa? F sama min KX? Inilah yang kita kenal selama ini sebagai hukum bukan. Ya, kan? Sekarang turunkan lagi. Turunan kedua. Turunan kedua. Jadi cari K, kita sekarang copy yang turunan yang ini. Sekarang kita copy. Ya kan? Hasilnya apa? Silakan. Min do F per do R. F-nya, ini ganti R-nya jadi X ya. Disubstitusi tadi X-nya itu adalah R min R0. R min R equilibrium. Apa? Silakan.
Untuk yang sudah lupa matematik, kalkulus, diingat kembali. Cepetan, hasilnya apa? Kalau dari setengah kx kuadrat turunkan terhadap x kan jadi 2-nya ke depan, lalu kx pangkatnya turun. Sekarang lakukan ini sekarang yang diturunkan. Si f ini kan, min kx ini kita turunkan terhadap x. Hasilnya apa? Masa nggak ada yang tahu? Hmm? Ini kita kuliah cepat atau lambat tergantung kamu coba. Johan benar. Jadi Kak, bukan nggak ada minnya karena minnya hilang kan karena di sini ada minus di depan ini. Jadi setiap turunan selalu ada minus di depannya. Jadi akhirnya jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya turunan kedua, nah ini yang penting, turunan kedua energi bisa energi pegas atau energi molekul, akhirnya berlaku juga untuk molekul, adalah terhadap jarak ya, terhadap jarak adalah bisa juga jarak relatif tadi R min R equilibrium adalah tetapan pegas. Kalau mau ditulis langsung, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Mudah-mudahan Anda paham nih apa yang akan saya tulis di sini bahwa tetapan pegas itu sama dengan turunan kedua dari di sini kita pakai dou lagi. Dou kita pakai pangkat. Di sini ada pangkat kan. Dou kuadrat E per dou X atau R boleh juga karena pakai R juga tetap benar. Kuadrat gitu kan. Kuadratnya di sini. Nah, gitu. Jadi turunan kedua, karena gini, turunan pertama, E, coba perhatikan kembali dari atas. E kalau diturunkan, itu menjadi gaya, tapi minus. Gaya diturunkan menjadi K, artinya turunan 2 kali kan? Sehingga K itu adalah turunan kedua dari terhadap jarak, bukan dari. Turunan kedua energi terhadap jarak. Paham ya? Nah, sekarang kita coba ingat kalau apa makna geometri dari turunan pertama dan turunan kedua. Coba turunan pertama apa? Turunan pertama adalah apa? Secara geometri. Cepatan, kamu jawab. Bisa open mic. Jadi ini mudah-mudahan ngerti ya. Jadi bahwa ketika sekali diturunkan dari energi dapat gaya, diturunkan lagi menjadi K. Artinya itu kan turunan 2 kali. Dan minusnya hilang karena setiap tahap itu ada minusnya. Jadi akhirnya balik menjadi positif lagi. Turunan pertama adalah, makna geometri dari turunan pertama adalah, silahkan. Ini saya pelan-pelan biar Anda paham betul nih ini. Karena ini matematik dan fisika yang kadang-kadang ketika S2 hilang, lupa. Silahkan. Turunan pertama adalah kalau kita punya Z sama dengan fungsi dari XY. Tapi bisa juga kalau satu variabel Y sama dengan Fx. Lalu kita turunkan menjadi F aksen X. Maknanya apa turunan itu? Penurunan dimensi. Ya, penurunan itu maknanya silahkan. Ini kadang-kadang suka gema ya. Dimensi. Jadi maksudnya dimensi gimana? Ada lagi yang
Dimensi itu sumbunya, Pak. Sumbu X, Y. Oh iya, turunkan terhadap X misalnya, turunkan terhadap Y. Tapi ada makna geometrinya. Akhirnya kita bisa lihat dari kurvanya. Turunan itu menggambarkan apa? Slope bukan, Kak? Iya, turunan pertama adalah gradien atau slope atau kemiringan kan? Betul ya? Jadi kalau kurvanya, maksudnya kan kita tahu bahwa kalau kurvanya kita gambar misalnya saja eh, kurvanya begini gitu ya, atau bisa nggak kalau kurvanya agak melengkung kita gambar eh, pakai pensil saja kan, draw pakai pensil misalnya. Misalnya kalau begini, maka turunan di titik ini kita sebutin titik A nih, di situ yang saya kasih titik di situ, dia akan positif kan gradiennya ya turunannya. Sedangkan kalau begini atau begini, terserah di titik ini itu nilai turunannya negatif ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, jadi ini positif ya di sini turunannya, di sini negatif, yang ini negatif juga. Nah, sekarang turunan kedua adalah apa? Mana geometrinya? Intercept bukan. Oh ya, memang akhirnya kalau pakai turunan kedua, enggak. Kalau turun fungsinya sama dengan nol, baru perpotongan dengan sumbu X gitu kan. Malah tidak usah diturunkan fungsi aslinya kalau sama dengan nol. Itu artinya. Jadi saya bisa tambahkan di sini kan ya. Jika bernilai positif, naik. Jika negatif, turun. Jika nol, apa? Ya gradiennya nol, artinya dia di titik maksimum atau minimum atau titik belok. Mau naik, datar dulu, naik lagi tapinya. Ya, tapi sempat datar dulu. Naik, bahkan kamu bisa bayangkan kan kurvanya ya, naik, datar dulu sebentar, naik lagi. Itu juga nol kan, jika nol, garis singgungnya mendatar. Gitu kan, garis singgungnya mendatar. Artinya dia bisa di titik maksimum. Paling atas kan dia garis singgungnya mendatar ya. Atau titik minimum di titik minimum atau titik belok stasioner istilahnya. Karena titik belok sendiri punya arti yang berbeda ya. Titik belok adalah kalau stasioner artinya dia mendatar ya. Titik belok adalah peralihan dari cekung ke atas ke cekung ke bawah atau sebaliknya. Nah, saya gambar nih. Coba saya gambar sebelum turunan kedua ya. Maksudnya begini, yang disebut titik belok kan begini. Kalau kita gambar ya, titik belok itu ini yang tidak suka matematik ini jadi kadang-kadang sakit kepala nih jadinya ya. Nah, ini titik belok. Ini titik belok, tapi ini titik belok stasioner. Kalau titik belok yang tidak stasioner, gini, di sini nih. Nah, ini tidak stasioner karena kalau kita buat garis singgung tetap naik. Kalau di sini buat garis singgung jadi mendatar. Apa maksudnya? Ini cekung ke atas atau cekung ke bawah? Tulis bagian sini. Nah, kamu kelihatan nggak sih kursornya? Bagian sini cekung ke atas atau cekung ke bawah? Silakan Anda tulis. Bagian sini cekung ke atas atau cekung ke bawah? Ke bawah, betul. Kalau ini cekung ke atas, ya. Ini cekung ke bawah. Nah, peralihan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya, cekung ke atas menjadi cekung ke bawah itu disebut titik belok. Tapi titik belok bisa juga yang titik belok bukan stasioner. Ini di sini kita lihat coba lengkungannya. Ini cekung ke bawah juga kan?
cekung ke bawah. Sedangkan mulai dari sini ke sini, ini cekung ke atas. Anda mudah-mudahan lihat kursor saya ya. Tolong beritahu saya kalau kursornya nggak kelihatan, bisa digedein. Nah, ini cekung ke atas. Cekung ke bawah semua, maka ini titik belok juga. Tapi ini titik belok stasioner, ini titik belok yang tidak stasioner. Karena garis singgungnya, kalau kita buat garis singgung, dia tetap naik. Jadi gradien tetap positif, di sini tetap positif. Kalau ini positif, positif. Sedangkan kalau maksimum minimum kan begini. Ini maksimum, kalau minimum begini kan. Ini gradiennya positif atau negatif? Positif ya, naik. Di sini negatif. Jangan kamu bilang, Pak negatif ini turun nih. Coba dari sini ke sini kan turun. Jangan turun itu nggak bisa turun dari kanan ke kiri, selalu dari kiri ke kanan ya. Di sini negatif karena turun. Jangan kamu bilang naik ini ke sini. Jadi ini negatif turunan pertamanya, ini positif turunan keduanya. Sedangkan kalau nol adalah di titik paling rendah ini atau di titik paling tinggi ini atau di sini. Ini turunannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa itu turunan kedua secara geometri? Sudah saya sebut akhirnya, jadi sebetulnya cuma belum dinyatakan secara eksplisit bahwa itu adalah turunan kedua. Turunan adalah menggambarkan apa? Kalau turunan pertama adalah slope atau gradient atau kemiringan, apakah dia naik turun? Ya, adiaksa benar. Kelengkungan, tapi lebih sering disebut kecekungan atau kelengkungan. Ya, jadi kalau cekung ke atas, turunan keduanya positif. Sedangkan jika kurva cekung ke bawah, turunan keduanya negatif. Gitu ya. Jadi itu bedanya turunan pertama dengan turunan kedua. Turunan pertama itu soal naik atau turun, kedua tinggal cekung ke atas dengan cekung ke bawah. Nah, sekarang ini adalah turunan kedua. Ya, sekarang kita terapkan. Nah, tapi sekarang sebelum kita masuk ke ini hubungan taman gas dan frekuensi, kita tambahkan satu aspek, satu diskusi lagi, yaitu supaya Anda semakin paham, yaitu eh apa nih? Kita oh ya, kita terapkan, coba kita terapkan pada pegas atau pada ikatan kimia, ya. Kurva energi ikatan, energi molekul terhadap panjang ikatan bisa digambarkan dengan ada suatu kurva potensial yang digambarkan dengan kurva potensial. Potensial siapa coba? Ini nama orang nih. Di kimia fisik dibahasnya. Jadi kita coba pengetahuan yang kamu bahas, kita bahas di atas, kita terapkan pada ikatan kimia. Ya, saya sudah coba pelan-pelan sekali nih. Mudah-mudahan eh, semua bisa paham. Kalau potensial apa? Ada nama orang nih. Sebenarnya ada dua nama orang, tapi yang satu untuk gaya antar molekul, yang satu untuk ikatan kovalen. Tapi yang saya maksud tentu karena ini energi ikatan, yang saya maksud adalah ikatan kovalen dulu lah. Karena kalau untuk gaya antar molekul, nama orangnya beda. Lupa ya kimia fisik? Atau ada satu orang yang ingat? Kurva potensial apa? Energi molekul terhadap, nanti kita gambar di sini, di halaman berikut. Kurva energi molekul terhadap panjang ikatan. Disebutnya kurva potensial apa? Wah, lupa. Ya udah saya kasih tahu. Morse. Jika kita terapkan untuk energi dua molekul terhadap jarak antar molekul, misalnya ikatan hidrogen ya, maka
Kurvanya disebut kurva energi terhadap jarak. Bentuknya mirip sekali. Kurvanya disebut kurva potensial apa. Nah, ini coba jangan-jangan kamu ingat yang ini. Yang satu untuk kovalen disebutnya potensial Morse, itu populernya kalau di kimia fisik. Kalau antar molekul disebutnya potensial apa. Ini sebelum sampai ke kimia komputasi juga sudah ada bahasan ini di kimia fisik. Lupa juga. Ada yang ingat? Johan nggak ingat? Hadi Aksa, Miskah, Novelia, Sebi, nggak ingat ya? Tapi lebih sering sebetulnya bukan ikatan hidrogen sih. Lebih sering untuk ikatan van der Waals kalau persamaan matematiknya ya. Lebih sering dipakai untuk van der Waals, bukan ikatan hidrogen. Tapi tetap antar molekul kan. Ada yang disebut potensial apa gitu. Dibahas di kimia fisik. Hmm, jadi memang kimia komputasi banyak menggunakan konsep-konsep kimia fisik ya. Betul sekali Sebi. Iya, dan hari ini ya Leonard Jones ya. Kurvanya gimana? Kita gambar sekarang. Kurvanya adalah kita buat gambar sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah apa? Nanti kamu saya tanya ya. Ini sumbu Y-nya dulu. Tegak, garis tegak ya. Sumbu X-nya kita gambar eh, sebentar. Insert shape align. Kita sumbu Y-nya. Nah, gini. Ya. Iya. Coba saya silahkan Anda eh, sebut ini sumbu X-nya apa? Jarak ya? Atau panjang ikatan. Sumbu Y-nya apa? Silahkan. Anda tulislah huruf. Pakai huruf aja. Sumbu Y-nya apa? Come on. Sumbu Y-nya. Ini mestinya pakai, kalau mau saya ngecek berapa orang yang ingat, mestinya pakai Socrative ya. Cepetan. Iya betul, energi potensial. Bisa energi potensial ikatan, bisa energi potensial interaksi. Kadang-kadang akhirnya istilah potensial itu lebih cocok di fisika, sering akhirnya disebut energi molekul aja atau energi interaksi antar molekul langsung ya, potensialnya dihapus. Kalau di kimia bisa jadi energi interaksi. Jadi ini energi ikatan atau energi interaksi. Energi di apa akibat ikatan gitulah ya. Energi molekul lebih bisa juga terhadap jarak. Gambarnya untuk Lennard Jones maupun Morse cuma bedanya cuma panjang jaraknya lebih jauh dengan lebih dekat dan kedalamannya beda ya, tapi kurvanya sangat-sangat mirip. Jadi kita coba gambar bentuknya adalah kira-kira seperti ini. Ini kurang mulus nih ya, nggak apa-apa lah. Saya sebelumnya bisa search di internet, tinggal download aja gambarnya. Ini sebetulnya makin lama makin mendekati kurva mendatar. Sumbu mendatar ya. Makin lama makin mepet ke sumbu mendatar. Ini lengkungannya agak kurang bagus. Begitu. Cuma pertanyaan sebelum sebelum saya lanjutkan dengan bagian kedua, ini sekali lagi bahasannya adalah berkaitan dengan keadaan transisi ya. Keadaan transisi dan kaitannya juga dengan apa? Dengan sebentar. Kok UI nggak kelihatan di sini?
sudah dipindah ke SSD eksternal rupanya. Oke. Pertanyaan saya tadi apa? Mana yang lebih dalam, mana yang lebih jauh? Lebih jauh ini lebih ke kanan maksudnya titik minimumnya. Mana juga yang kurang lebih dalam. Leonard Jones atau itu saya buat pertanyaan aja di bawahnya ya. Sebelum kita beralih ke mana yang lebih dalam. Kedalaman potensial maksudnya selisih dari yang asimtotik ini mendekati sumbu mendatar sampai yang paling dalam ini mana yang lebih dalam. Kedalaman potensial Morse atau potensial Leo J. Leonard Jones. Silakan Anda tulis yang lebih dalam. Anda tulis di situ LJ ya, tinggal LJ atau Morse gitu ya. Silakan Anda tulis. Nanti bisa juga pertanyaannya mana yang titik minimumnya lebih di kanan, artinya jaraknya lebih jauh. Kurva Morse atau kurva LJ. Yang lebih dalam dulu lah. Morse itu untuk ikatan kovalen, LJ untuk ikatan atau gaya antar molekul. Energi interaksi antar molekul. Leonard apa? Sering disebut gaya van der Waals. Saya tunggu satu orang saya menjawab. Ini kan tinggal Anda menjawab benar atau salah, gampang kan? Jadi kurva energi potensial interaksi atau energi molekul, ya, energi molekul atau energi dua molekul terhadap jarak. Kurvanya udah betul. Jadi Anissa betul itu energi potensial interaksi ya, tapi itu hanya untuk Leonard Jones. Lebih apa penggunaan yang lebih tepat ya. Kalau untuk ikatan kovalen lebih sering energi molekul terhadap jarak. Mana yang lebih dalam? Ya, Anda tinggal pilih salah satu, LJ atau Morse. Sebetulnya gampang. Dari sini kalau mau diputuskan interaksinya, kita harus bergerak menjauh, jadi ke arah sana. Mana yang butuh energi lebih besar, gitu kan? Jadi itu nanti Anda bisa memikirkan mana yang lebih dalam, mana yang lebih landai, kurang dalam begitu ya. Gambarnya jadi begini. Tuh, kalau lihat kursor saya nih, ini ya yang satu gini. Lalu selain kadang-kadang pertanyaan berikutnya nanti lebih jauh ke kanan gini, titik minimum ini atau lebih di sini. Yang kurang dalam itu lebih di kiri titik minimumnya. Yang mana yang benar? Sekarang saya pertanyaan yang ini dulu, nanti kita yang ini. Silahkan untuk yang ini. Bisa lah dipikirkan sebentar mestinya bisa. Suara saya masih dengar kan? Ini belum ada respon sama sekali. Bisa open mic. Belum ada yang berani jawab. Morse atau Leonard Jones? Kurvanya mirip. Morse, betul saya bilang Morse. Karena Morse itu adalah ikatan kovalen. Kovalen itu lebih sulit diputuskan daripada gaya van der Waals. Jadi kalau van der Waals itu lebih landai gini, tidak terlalu dalam gitu ya. Jadi gambarnya misalnya begini. Nah, terusnya gitu ya. Jadi lebih ya seperti itulah. Kalau kita mau cuma pertanyaan berikutnya, apakah dia di lebih kiri titik minimumnya ini, jadi ini lebih dekat ya jaraknya antar molekul itu dibandingkan kovalen atau malah lebih di kanan. Nah, di sini misalnya.
Morse sudah betul terjawab. Sekarang jawab yang ini. Jadi ini jawabannya Morse ya. Yang ini, silahkan jawab. Morse atau LJ? Yang lebih di kanan. Atau Leonard Jones. Seperti ini, lebih di kanan misalnya. Atau seperti ini. LJ, Sebi betul juga. Jadi kalau LJ itu kan lemah. Iya, Anissa benar. Karena kalau lemah, dia akan jaraknya jauh. Jadi kalau misalnya kalkulan C sama C itu sekitar CC misalnya tunggal itu sekitar 1,4948 atau berapapun lah sekitar 1,5 angstrom. Kalau ini bisa 3 angstrom misalnya. Kalau ikatan hidrogen misalnya ya. Jadi jaraknya jauh. Gitu ya. Jadi ini itu saya gambar dua-duanya. Jadi ini yang lebih di kanan LC ya jawabannya. Mudah-mudahan ini ada paham. Anda yang itu coba dengarkan lagi penjelasan saya atau baca kembali catatan ini untuk Anda betul-betul paham kaitan antara persamaan matematik ini dengan kurva-kurva pemahaman gradien dengan titik belok dan kecekungan tadi dan kaitannya dengan kurva ini. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya berikutnya. Anggaplah di sini ada titik, di sini ada titik, anggap kurvanya mulus mestinya ya. Di sini ada titik A, ya. Ini titik B, ya. B, lalu ini titik, di titik minimum ini titik C, ya. Sekarang saya ingin memastikan Anda paham betul. Coba di titik A itu gradiennya positif atau negatif? Artinya turunan pertamanya positif atau negatif? Di titik A, bagaimana dengan turunan fungsinya? Turunan pertama, fungsinya E terhadap R ya. Betul, negatif kan? Kalau di titik B, titik C 0. Rupanya adik saya menjawab yang 0. Yang B positif ya, di titik C 0. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di sini memang tidak ada titik belok stasioner, tapi ada titik belok yang non stasioner. Kira-kira titik pertanyaan lain ya. Di titik B bagaimana turunan pertamanya? Negatif positif kan? Kalau ini tadi negatif, ya kan? Bagaimana dengan turunan keduanya? Ini sekalian matematik sama fisika nih ya. Titik A, B, C, gimana turunan keduanya? Di A bagaimana, di B bagaimana, di C bagaimana? A positif atau negatif, turunan kedua ya sekarang. B, C. C itu positif atau negatif, B positif atau negatif. Di A apa? Di B apa? Positif atau negatif? Di C apa? Ingat, turunan pertama itu kemiringan atau slope, turunan kedua adalah kecekungan atau kelengkungan. Melengkung kemana? Menghadap ke atas lengkungannya atau menghadap ke bawah lengkungannya. Cepetan, saya tunggu. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda paham judul dari hubungan energi dan tetapan pegas. Ingat, tetapan pegas itu ternyata turunan kedua dari energi gitu ya. Tapi kayak saya perluas supaya Anda paham kurvanya. Nah, yang kurvanya kalau di kimia ini yang penting ya.
Silahkan Anda jawab ini. Saya tunggu. Ini turun keduanya. Saya sudah jelaskan tadi. Positif kalau cekung ke atas, negatif kalau cekung ke bawah. Kurvanya logis ya. Kurvanya logis. Karena kalau kita jauhkan, energinya akan naik sampai suatu saat putus. Makanya dia melandai. Tapi kalau ke kiri ditekan, sangat sulit ditekan. Dipendekin ikatannya misalnya. Makanya energinya melejit naik secara tajam. Gitu ya, kalau kita dekatkan. Tapi kadang-kadang dalam rumus-rumus matematik dalam komputasi untuk beberapa yang sederhana dianggap harmonik. Kalau harmonik itu dianggap persamaan kuadrat saja parabola gitu ya, menghadap ke atas, cekung ke atas. Silahkan, saya tunggu di A bagaimana, di B bagaimana, di C bagaimana. Turunan keduanya positif atau negatif? Turunan pertama gampang ya, tinggal lihat miringnya. Oh, belum juga. Miska benar, A positif karena itu cekung ke atas, melengkungnya itu melengkung ke atas. Di C, di A positif itu masih cekung ke atas ya. Kalau cekung ke bawah kan begini. Titik stasioner. Stasioner itu dari sisi turunan pertama. Tapi kalau dari sisi turunan kedua, dia positif atau negatif. Dari sisi turunan pertama, nol memang. Turunan pertama atau gradien atau slope. Tapi saya tanyain sekarang turunan kedua. Kalau cekung ke bawah, kurvanya misalnya begini gitu ya. Ini cekung ke bawah nih. Kalau yang titik A kan begini. Nah, ini cekung ke atas. Ngerti ya? Beda cekung ke atas dan cekung ke bawah. Di C bagaimana? Silahkan. Tadi benar, tapi benarnya untuk turunan pertama, bukan untuk turunan kedua. Kalau stasioner. C negatif? Salah, Sebi. Kok ada dua orang yang salah? Masih cekung ke atas kan? Ini cekung ke atas nih. Nah, cekung ke bawah tuh kayak gini. Negatif. Ngerti ya? Sebi ngerti ya? Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Ini kan cekung ke atas jelas. Ya, jadi positif di A. Di C gimana? Di C maksud saya, di C positif. Di B. Nah, di B negatif, Pak, di aksa betul. Ya, karena dia begini. Apa? Cekung ke bawah. Gini kan? Jadi itu cekung ke bawah. Titik belok antara A dan C atau antara C dan B? Nah, pertanyaan terakhir. Jadi ini biar saya ingin memastikan betul nih biar supaya kuliah ini walaupun tidak membahas matematik secara mendalam dari sisi kuantumnya yang sangat rumit karena ada persamaan diferensial dan sebagainya, paling tidak yang simpel-simpelnya paham lah. Nah, ini tadi di A positif ya, turunan keduanya. Terus di B positif, di C negatif. Nah, pertanyaan terakhir sebelum masuk ke hubungan yang berikut. Titik belok ini persamaan matematik ini, apa pertanyaan tentang matematik sebenarnya. Ada di antara A dan C atau di antara C dan B. Titik belok. Betul, C dan B. Karena C ini cekung ke atas, pas di B cekung ke bawah, perubahan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah itu titik belok. Jadi titik belok itu adanya di, ya agak susah di sini ya gambarnya. Di sinilah mungkin, ya di sini. Di sini masih cekung ke atas, tapi di sini mulai berubah jadi cekung ke bawah, gitu ya. Lengkungannya beda. Ini lengkungannya. Ini yang disebut titik belok, ya antara C dan B.
Silahkan Anda eh, coba untuk memahaminya. Lalu selanjutnya sekarang tetap membahas tentang frekuensi. Bagaimana frekuensi rumusnya? Misalnya F atau no ya. Bisa juga pakai huruf ini. Nih ya. Sama dengan frekuensi sama dengan hubungannya dengan K. Ini bukan pelajaran kuantum, ini pas pelajaran vibrasi ya. Bab getaran. Ada yang ingat? Disebutkan aja. Saya kasih petunjuk di awal lah. Di sini kasih angka 1, di bawah saya kasih seper huruf Yunani mana sih? Di sini kok tidak ada sih. Gimana saya mencari huruf Yunani di sini? Hmm, sayang sekali. Oh, di sini nih, di sini nih. Di sini, di tengah sini. Di sini Blau juga ada, jangan-jangan di sini. Saya mau nyari apa tadi? Ini, saya mau cari huruf ini. Nah, itu. Hmm, ada rumusnya sudah saya itu. Coba open mic. Kamu sebut. F frekuensi sama dengan apa nih? Kamu teruskan saja persamaan ini. Seperdua pi akar di bab getaran atau gelombang juga bisa. Betul. Jadi K per M atau K per M kalau si massa itu diikatkan ke pegas, pegasnya ke dinding. Itu K per M. Tapi kalau ada pegasnya itu antara benda A, benda B, maka per mu. Ya, itu per mu. Di sini ada huruf mu di sini, mudah-mudahan. Nih, gitu rumusnya ya. Jadi dengan K sama dengan tetapan pegas, atau sering kalau untuk ikatan kimia adalah tetapan ikatan ya. Terus F adalah atau no sama dengan frekuensi. Pi adalah 3,14. Mu adalah eh, mu ini kita copy dari sini bisa. Eh, nah, mudah-mudahan mu sama dengan apa namanya? Massa tereduksi ya. Jadi mu seper mu sama dengan seper M1 tambah seper M2 itu rumusnya ya. Jadi eh, tahu kan ya. Jadi itu adalah yang disebut sebagai massa tereduksi. Jadi bisa kita tulis seper mu sama dengan seper M1. Jadi ada massa atom 1 dengan ada massa atom kedua. Kita seper M1 dengan seper M2 ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau
Atom itu bukan terikat pada atom lain, tapi pada suatu permukaan. Misalnya sebagai contoh suatu logam, atom logam, atau atom karbon, atau atom oksigen, atau apapun, tiba-tiba terikat pada permukaan logam. Ada ikatan kimia antara suatu atom dengan permukaan. Sehingga permukaan itu bisa dianggap masanya tak hingga. Maka mu-nya jadi sama dengan berapa? Coba. Silahkan. Mu-nya jadi gimana? Ada yang bisa berpikir sampai segitu, sampai situ? Itu masa reduksi rumusnya gitu ya. Kalau si atom oksigen tertempel ke dinding logam, maka mu-nya jadi berapa? Mu-nya adalah, ya udah saya kasih tahu, belum ada yang bisa menjawab ya. Mu-nya itu adalah sama dengan massa atom yang menempel pada permukaan tersebut. Kenapa? Karena rumusnya adalah 1/m1 tambah 1 tak hingga. Karena dinding itu dianggap masanya besar sekali. 1 tak hingga adalah 0, jadi tinggal 1/m1 saja. Sehingga mu-nya adalah M1 itu. Gitu ya. Jadi jika menempel ke itu, maka masanya adalah, mu-nya adalah massa atom itu sendiri yang menempel pada dinding yang kita anggap masanya tak hingga. Saya ulangi, 1/m1 adalah 1 massa oksigen ditambah 1 dari massa dinding. Inilah yang disebut 1 dibagi tak hingga. Sehingga tinggal 1 massa oksigen. Jadi 1 mu adalah 1 massa oksigen. Jadi mu-nya adalah massa oksigen. Paham ya? Sudah selesai, lalu kita menjawab pertanyaan Sebi tadi. Kenapa kok frekuensinya dapat negatif? Karena ini untuk mencari frekuensi adalah turunan kedua dari, bukan untuk mencari frekuensi, untuk mencari tetapan pegas. Kita lihat lagi rumus di atas. Ini, ya. Tetapan pegas atau tetapan ikatan itu adalah turunan kedua dari energi molekul terhadap panjang ikatan. Sehingga kalau gambarnya seperti ini dan dia kemungkinan besar dia bergetarnya di sekitar titik minimum, ya tidak sampai ke sini misalnya. Tidak juga sampai putus. Kalau sudah putus ya tidak ada frekuensi lagi kan. Ikatan kimianya putus ya nggak ada vibrasi lagi. Di vibrasi itu di sekitar titik minimum ini. Lalu K-nya berapa? Masukkan ke dalam rumus ini. K sama dengan turunan kedua dari energi. Kesimpulannya, K di titik C, nah kita terapkan sekarang. Jadi ini mungkin lebih baik ini dijadiin ini lagi ya. Hubungan antara F dan K. Seperti ini seperti itu ya. Lalu setelah itu, ini kenapa type equation here dengan dihapus. Nah, itu lalu kita pertanyaannya adalah yang saya ingin tanyakan tadi adalah apakah K atau tetapan pegas atau tetapan molekul positif atau negatif di titik C. Silahkan Anda tulis. Titik C itu adalah titik ketika dia bervibrasi di titik minimum. Ya, dia memendek, memanjang, mendek, manjang. Gitu kan ya? Kiri, kanan, kiri, kanan. Kalau dia naik energinya, dia turun lagi. Naik lagi ke arah sini, turun lagi. Gitu kan ya? Jadi dia bergerak kiri kanan atau memendek dan memanjang. Itu adalah vibrasi. K-nya positif atau negatif? Cepetan. K itu adalah turunan kedua. Turunan kedua dari energi. Turunan kedua adalah kecekungan. Disambung-sambungan aja pengetahuan yang tadi kita sudah bahas. Positif, Kak, betul. Kalau kamunya positif, masukin K-nya ke sini ke dalam rumus frekuensi, maka akar dari positif. Ya bilangan real. Bisa desimal, ya. Jadi frekuensinya positif.
Kapan frekuensi menjadi imajiner? Kalau K-nya negatif, karena akar negatif itu imajiner. Kapan Kak? Jadi ini betul ya, positif ya jawabannya. Kapan nilai K negatif sehingga frekuensi menjadi akar negatif? Akar dari negatif kan? Yaitu menjadi imajiner. Kapan? Ketika titik stasioner kita peroleh bukan titik minimum. Komputasinya tetap tidak salah karena komputasi mencari titik minimum dengan cara mencari gradien nol. Tapi ternyata gradien nolnya begini. Seperti ini adalah yang disebut TS. Titik. Nanti pseudo TS dibahas di pertemuan berikut ya. Nah, ini adalah transition state dari reaksi ke hasil reaksi. Ketemunya ini mungkin ya salah satu. Kalau ketemu di sini, turunan kedua dari energi terhadap jarak itu menjadi negatif karena cekung ke bawah. K-nya negatif. Ya. Kalau K-nya negatif, maka frekuensinya akar dari negatif. Menjadi imajiner. Gitu. Jadi itu salah satunya yang itu. Jadi ini kalau ini tanda tanya apa nilai K bisa menjadi negatif pada struktur keadaan transisi karena E terhadap jarak misalnya membentuk titik maksimum sehingga geometrinya kurvanya cekung ke bawah. Sedangkan kalau cekung ke bawah, energinya cekung ke bawah, balik lagi ke rumus ini, ya. Turunan kedua dari energi yang cekung ke bawah itu K, sedangkan kalau cekung ke bawah, turunan kedua itu artinya negatif. Kalau K-nya negatif, masuk ke rumus yang berikut, yang ini akar negatif. Jadi frekuensinya jadi bukan frekuensi yang kita harapkan. Gimana Sebi? Sudah terjawab? Halo? Iya, Pak, sudah, Pak. Ya, udah ya. Jadi ini sekalian kebetulan bagus itu ada pertanyaan itu sehingga kita bisa melompat dulu ke sini ya. Jadi keadaan transisi akhirnya sudah kita bahas. Cuma nanti yang kita akan bahas lagi itu adalah ini harus dipindahin ke atas ya. Gimana nih? Yang kita akan bahas adalah karena ngitung keadaan transisi itu sering gagal walaupun kamu bisa coba ya kalau kamu melakukan penelitian berupa mekanisme reaksi lalu kita ingin cari energi pengaktifannya, energi aktivasi, perlu keadaan transisi, kamu bisa coba. Tapi yang kita akan lakukan, yang dibahas dalam kuliah ini bukanlah TS atau keadaan transisi, melainkan pseudo. Nah, semacam keadaan transisi, karena nanti secara komputasi kamu jadi bisa melakukan praktikumnya, yaitu keadaan transisi palsu atau semu. Seperti apa? Pseudo TS. Pseudo TS itu ke, sebetulnya seperti TS itu energinya maksimum, tapi itu contoh pseudo TS adalah struktur di antara keadaan eclipse ke keadaan eclipse berikut. Ini bisa dianggap pseudo. Coba kamu, eclipse ini saya sudah bahas. Jadi silahkan kamu bayangkan seperti kurva yang pernah digambar waktu saya datang ke kampus pertama kalinya itu. Ada gambar naik turun seperti sinusoidal, lalu ada titik maksimum kan. Titik maksimum itu pada saat, oh salah, ini staggered ke staggered berikut. Ke keadaan stabil berikut. Staggered itu stabil kan? Ya, dengan sendirinya Anda segera bisa menyimpulkan staggered ke staggered berikutnya, yaitu keadaan eclipse. Gerhana.
Kalau keadaan ini kamu lihat baca waktu gambar-gambar kurva yang saya bahas waktu saya ke UI itu ya. Lihat lagi kurvanya, cari keadaan maksimum. Nah, di maksimum itu kan artinya seperti ini. Seperti ini. Kalau kamu cari frekuensinya di situ, akan ada imajiner atau tekanan pegasnya akan negatif. Nah itu lebih mudah dicari. Nanti secara komputasi kita berlatih untuk mencari pseudo TS ini. Yaitu perintahnya apa? Perintah untuk mencari pseudo TS sama dengan, dan ini lebih mungkin untuk berhasil. Makanya untuk kuliah 2 SKS ini cukup pakai pseudo TS, tapi Anda boleh mencoba nanti sendiri mencari keadaan transisi yang sebenarnya. Ini suatu pengetahuan yang bisa punya manfaat besar ketika Anda meneliti kimia hijau mencari mekanisme baru ya. Perintah untuk mencari pseudo TS sama dengan mencari TS, yaitu nah, apa? Ini perintahnya. Tanda seru B3LYP tetap setelah itu Dev2 SVP. Sekali lagi B3LY boleh diganti teori yang lain, ini bisa diganti oleh basis set yang lain atau fungsi gelombang yang lain. Lalu OPT. Nah, biasanya sampai sini kan OPT TS boleh diikuti dengan frek untuk menghitung frekuensi sekaligus boleh. Perintahnya cuma beda di sini. Tapi struktur awalnya harus perkiraan struktur keadaan transisi atau struktur eclipse kalau pseudo TS ya. Lalu large sprint biasa bisa ditambahin. Sederhana ya. Jadi secara Orca itu sebetulnya tidak ada ma- topik barunya, cuma tambahkan 2 huruf ini gitu. Ya, sangat sederhana. Cuma teori di belakangnya itu yang saya harapkan Anda paham. Sehingga nanti Anda bisa menghitung ini. Saya kira itu untuk keadaan sesi. Nanti untuk yang ini kita teruskan di pertemuan berikut. Nanti saya bagi aja sebelum pertemuan inilah. Nanti kita akan bahas. Ini mungkin yang eh, mengingatkan kembali ya. Siapkan initial molecular property, upload, login, prepare input file, run the calculation, download the output file, analyze the result. Nah, mengenai analyze the result itu yang kita akan bahas lagi nanti ya. Lalu mengenai itu nanti saya miskah mengenai masalah yang keadaan apa namanya kompleks itu detailnya nanti kita bahas. Ini kan sudah kita bahas ini semua. Nah, yang contoh untuk bio itu adalah di bagian bukan yang ini satu lagi nih. Ada yang untuk ternyata di eh, slide satu lagi. Jadi untuk akhirnya biomolekul mengaitkan apa yang dibahas di sini dengan docking, molecular docking. Bagaimana kuantum bisa digunakan untuk menguatkan penelitian docking, tapi itu di pertemuan berikut saja lah. Ya, ini salah buka ini saya sebetulnya. The role of chemistry pada computer aided molecule drug design, tapi ini bisa berlaku juga untuk biokimia secara umum. Ya. Oke, saya kira itu dulu sudah sampai ke 1442, tapi sedikit saja mengenai pertanyaan Miska di grup. Saya mau tanya saja dulu. Miska memperkirakan struktur FECN6 itu menggunakan caranya bagaimana? Apakah diperoleh ada di internet cari ada XYZ untuk struktur FECN6 atau FECL6 atau kamu gambar atau gimana, Miska? Izin, izin Pak pakai yang cara yang build di benung build terus nanti pilih oktahedral Ya. nanti tinggal ganti aja yang atom-atom Oh yang oktahedral ya, itu. itu udah benar sih. Terus Miska coba lagi Pak panjangin angstromnya kan Pak. Tadinya kan 2, Nah, berapa gitu. nah, Nah, terus dipanjangin trial kedua masih sama juga Pak. Ada 2 CL yang dia melebar ke mental. jauh. Oh iya, itu malah artinya itu ada 2 kemungkinan, bisa terlalu dekat sekali, tapi kemungkinan karena kamu jauhkan malah terlalu jauh itu panjang ikatannya. Coba cari di internet Fe dengan Cl di dalam kompleks itu panjang ikatannya berapa angstrom. Pernah kamu coba nggak cari di internet? Kurang lebihnya Pernah panjang. Pak sekitar 2,5 sampai 2,4 sampai 2,6 katanya. Oh iya, mestinya bener itu.
Tapi kamu coba dulu yang 5 kan? Dicoba dulu yang 5 kan ya? Ini multiplisitasnya ya. Betul kan? Iya, Pak. -4 Ya, sama 5. -4 dengan 5. Nanti setelah itu baru coba kalau -4 dengan 1. Kalau gitu kamu coba, kalau gagal dicoba pakai, kalau optimasi gagal, baik untuk molekul stabil seperti yang dilakukan Miska, atau TS, keadaan transisi, ubah OPT menjadi, aduh lupa. Ini mudah-mudahan benar. Coba nanti lihat di manual. Nanti saya kalau salah saya koreksi di grup ya. Tight OPT atau apa ya gitu. Jadi ini untuk membantu supaya lebih teliti dalam mencari keadaan stabil ya, atau tight OPTTS. Ini saya agak-agak lupa nih ini persisnya. Pokoknya ada kata ini ya, dicoba dicari. Eh, saya kira itu dulu untuk hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya nanti kabari pas saya, kalau misalnya minggu depan ternyata saya bisa ke sana, kita jadi ujian. Jadi Anda selalu siap ujian, eh, paling tidak 5 hari sebelumnya saya kasih tahu ya pas saya ke sana. Karena kayaknya pas ujian saya sebaiknya hadir. Oke, ada yang pertanyaan terakhir mungkin 1-2 menit. Kalau enggak kita bubar. Sementara udah ya, saya kirim catatan tadi. Kamu usahakan paham sisi kimia fisiknya ya, persamaan matematik dan sebagainya. Kecowongan, gradien, naik, turun dan sebagainya. Itu coba kamu pahami. Karena dengan cara itu sisi kimia fisik dari komputasi ya, frekuensi ini bisa lebih dipahami. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat sore ya. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Yo, mari saya end wabarakatuh. meeting for all ya. Yo, mari.